media-media Amerika dikit banget yang melaporkan apa yang terjadi di Kongo, membuat banyak sekali orang merasa bahwa mereka melakukannya karena mereka punya kepentingan pribadi. Konflik yang brutal dan luar biasa merusak. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang mencari informasi yang berhubungan sama sejarah tapi kok susah ya mencari yang simple. Subscribe sekarang. Historytelling episode Genosida Kongo. Mungkin kalian akhir-akhir ini melihat di trending topik media sosial, banyak yang membahas tentang genosida Kongo. Selain apa yang saat ini sedang terjadi di Palestina, ada masalah kemanusiaan yang tidak kalah mengerikan, besar, dan menakutkan yang terjadi di Kongo. Mungkin kalian juga sempat kaget karena sebelumnya konflik sebesar ini tidak pernah atau jarang sekali dibahas oleh media-media mainstream, media-media umum. Sampai suatu hari, pada 8 November lalu, viral sebuah video seorang pria yang dirinya sendiri sambil memegang sebuah sign, sebuah tulisan yang berkata "Stop the genocide in Congo." Hentikan genosida yang sedang terjadi di Kongo. Begitu diselidiki, ternyata guys, pada Oktober 2023 kemarin tercatat sebanyak 6,9 juta penduduk Kongo tergusur dari rumahnya dan sekitar 6 juta orang diperbudak, dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan, setengahnya merupakan anak-anak. Anak-anak dan perempuan di Kongo dipaksa untuk bekerja di pertambangan tanpa diberikan pelatihan terlebih dahulu, nggak dikasihin peralatan yang memadai, nggak dikasihin kayak alat pengaman, sehingga banyak sekali yang kehilangan nyawa mereka. Bagaimana negara dengan salah satu sumber daya alam terkaya di dunia mengalami krisis kemanusiaan yang segitu parah? Bagaimana Amerika Serikat lagi-lagi terlibat? Dan bagaimana aku dan kalian semua yang nonton ini memiliki bagian juga dalam konflik ini? Aku akan coba jelaskan sesimpel mungkin. Jadi di 1908, mundurnya jauh juga ya, tapi di 1908, Republik Demokratik Kongo atau RDK itu dijajah sama Belgia. Selama dijajah sama Belgia sampai tahun 1960-an, rakyat Kongo itu diperbudak, dihabisi, ditindas secara sistematis, dan setidaknya sekitar 10 juta orang itu udah di bawah kekuasaannya Belgia. Nah, tapi Kongo ini guys, kaya banget sumber daya alamnya. Di tanah mereka terdapat berlian, emas, kobalt, dan mineral-mineral yang penting banget. Jadi selalu ada nih pihak-pihak yang tertarik untuk masuk atau kayak memperoleh keuntungan dari tanahnya Kongo. Bahkan setelah Kongo ini meraih kemerdekaannya sendiri, pemerintah sama perusahaan-perusahaan barat itu terus aja tuh melakukan intervensi biar mereka bisa terus mengekstraksi mineral mentah sama kekayaannya Kongo kayak uranium. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Tapi setelah Kongo akhirnya merdeka dari Belgia di tahun 1960, Republik Demokratik Kongo itu memiliki seorang Perdana Menteri yang bernama Patrice Lumumba. Lebih dikenal sama namanya Lumumba. Lumumba ini guys, berkomitmen untuk memperbaiki negara yang dia cintai. Dia ngelihat saudara-saudaranya di Kongo struggling, banyak yang kehilangan nyawanya, dijajah. Patrice Lumumba ini percaya bahwa sebenarnya Kongo ini nggak perlu bantuan-bantuan dari Barat, mereka bisa mengelola dan mengendalikan
menjadikan sumber daya alam mereka sendiri. Dia juga menargetkan untuk mengusir semua perusahaan-perusahaan pertambangan barat nih yang mengeksploitasi negara dia. Negara diplomatis kayak Amerika Serikat tentunya kayak, oh daripada kita ikut diusir ya udah kita dukung aja. Lumumba mau apa kita jadikan teman nih antara Kongo sama US. Walaupun dia memiliki teman-teman negara-negara kuat ya guys, tapi Lumumba jelas dibenci sama orang-orang pertambangan. Perusahaan-perusahaan kaya luar biasa yang tadinya bisa dapetin mineral-mineral penting dari tanahnya Kongo, tiba-tiba nggak boleh karena peraturannya Lumumba. Akhirnya terjadi sebuah tension, ketegangan guys, antara Lumumba dan musuh-musuhnya. Amerika Serikat pada saat itu, presidennya adalah JFK. John F. Kennedy itu bilang bahwa mereka akan memberikan protection, pelindungan terhadap Lumumba. Bahkan dengan perlindungan itu, akhirnya guys, Lumumba berhasil digulingkan dalam kudeta. Back, Patrice Lumumba securely wrote, and with him were men who served in his cabinet when he was Prime Minister. They were bundled into a heavily guarded lorry and driven off towards a place called Binza. Lumumba had been under house arrest, protected. It's not enough to arrest a man. He must apparently be beaten up. Dan ini ceritanya sebenarnya lumayan gila. Bahkan deserve satu episode storytelling sendiri deh tentang Patrice Lumumba. Bahkan jasadnya guys, di akhir hidupnya Patrice Lumumba ini dan apa yang tersisa dari tubuhnya itu direndam pakai acid, cairan asam sampai hancur. Yang tersisa dari dia hanyalah satu gigi emasnya yang dijadikan sebagai token oleh pemberontak Kongo yang didukung di backup sama Belgia. Belgium returned a tooth, the last known remains of Congolese independence hero Patrice Lumumba, to his family on Monday. Speaking at the Egmont Palace in Brussels on Monday, Lumumba's daughter, Juliana, addressed her comments to her father. Nous devons avouer qu'il n'y a rien qui puisse exprimer comme... We have to admit that nothing can express what we are feeling today. Nous ne pouvons que formuler ce vœu. We can only wish that wherever you are, Ce vœu que tu puisses, Père, de là où tu es, you can be proud of your children, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants your grandchildren, and your great-grandchildren. et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, Father, welcome back to the country. au pays. Thank you. Kalau baca-baca tentang sejarah ini, sumpah, aku merinding banget. Kalau misalkan kalian mau kita bahas di storytelling lainnya tentang Patrice Lumumba, coba komen di bawah. Anyway, setelah Patrice Lumumba meninggal, dia digantikan oleh seorang presiden bernama Mobutu Sese Seko. Nah, presiden Mobutu ini guys, lumayan kayak kontroversial. Jadi dia banyak banget melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk rakyat Kongo. Dia sempat menghilangkan lawan-lawan politiknya, korupsi, menyebabkan inflasi yang sangat besar, bikin utang negara menumpuk, mengusir etnis Tutsi, sampai akhirnya terjadilah sebuah konflik yang sangat bersejarah yang dinamakan dengan Perang Kongo Pertama. Konflik ini dipicu oleh orang-orang yang udah berontak nih sama Presiden Mobutu karena dia juga berkuasa selama 30 tahun. Nah, gerakan pemberontakan ini didukung sama negara-negara tetangga, termasuk Rwanda sama Uganda. Di 97 akhirnya pemberontakan ini berhasil menggulingkan Mobutu dan memunculkan pemerintahan baru di bawah Laurent Désiré Kabila. Kalau dipikir ternyata pemerintahan baru ini lebih baik, enggak juga guys. Akhirnya Kabila ini juga berantem sama Rwanda dan Uganda. Kabila menuduh dua negara ini kok nggak cabut-cabut. Mereka tidak menepati janji mereka untuk menarik pasukannya dari Kongo. Dan ternyata orang-orang dari dua negara ini juga ikut mengeksploitasi sumber daya alamnya Kongo. Nggak puas juga sama pemerintahannya Kabila, rakyat Kongo sekali lagi didukung sama Rwanda dan Uganda memberontak melawan Kabila. Di tahun 1998, Rwanda sama Uganda secara resmi menginvasi Kongo dan memicu Perang Kongo kedua. Konflik yang tadinya cuma melibatkan Kongo, Rwanda, sama Uganda berkembang guys menjadi perang yang sangat besar. Kompleks banget, melibatkan lebih dari 8 negara dan juga kelompok-kelompok bersenjata. Rwanda sama Uganda didukung sama Burundi dan pemerintahannya Kabila didukung sama Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe. Libya sama Sudan juga memberikan dukungan mereka untuk Kongo. Dan Perang Kongo kedua ini guys, ternyata konflik yang brutal dan luar biasa merusak. Bahkan disebut sebagai Perang Besar Afrika atau Perang Dunia di Afrika. Diperkirakan sekitar 5,4 juta orang kehilangan nyawa mereka dan menjadikannya salah satu konflik paling
menakutkan di abad ke-21. Jutaan orang meninggal, jutaan orang mengungsi. Sekarang kita masuk dengan pembahasan tentang coltan. Nah, perang Kongo kedua ini semakin parah guys setelah ada satu mineral namanya coltan tiba-tiba hits secara internasional. Coltan ini ada di dalam smartphone dan electronic devices yang kita punya. Dia digunakan untuk bikin baterai handphone, komputer, dan ternyata coltan ini banyak banget ditemuin di Kongo. Nah, meningkatnya harga coltan tentunya berhubungan sama kita semua yang semakin banyak menggunakan perangkat elektronik. Dan karena demand-nya meningkat, karena kita banyak banget yang mau beli alat elektronik, harganya pun naik. Karena dia semakin berharga, banyak banget pihak yang ingin menguasainya, termasuk perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, perusahaan-perusahaan ini mendukung orang-orang yang terlibat dalam perang Kongo. Jadi mereka memasok kelompok-kelompok bersenjata. Balik lagi ke Kabila guys. Jadi setelah Kabila meninggal, dia tuh digantiin sama anaknya di tahun 2001. Nah, anaknya Laurent Désiré Kabila itu adalah Joseph Kabila. Joseph Kabila ini lebih chill orangnya. Bisa dibilang lebih kooperatif. Dan di tahun 2003 dia menandatangani perjanjian perdamaian San Siri di Afrika Selatan dan secara resmi perang Kongo kedua berakhir. Nah, walaupun perangnya sudah berakhir, masalah yang ditimbulkan tentunya belum. Nah, di 2006 dilakukan pemilihan secara demokratis dan Joseph Kabila itu menang lagi, tapi banyak orang yang merasa bahwa dia nih kayaknya rada sas gitu. Dia melakukan banyak kecurangan. Dilakukan pemilu ulang, Joseph Kabila tetap menang. Di tahun 2012 muncullah lagi kelompok pemberontak yang gak suka sama kinerjanya Joseph Kabila. Kelompoknya dinamakan Gerakan 23 Maret atau M23. M23 ini mengklaim bahwa mereka berjuang untuk membela hak-hak minoritas etnis Tutsi asal Rwanda yang ada di Kongo. Di 2012, M23 ini melancarkan serangan nih kepada angkatan bersenjata Kongo dan mereka berhasil merebut satu kota. Tapi di 2013 mereka mundur akhirnya dari kota itu setelah pasukannya PBB sama pasukannya Kongo nyerang balik. Nah, di 2022 kemarin, M23 ini mulai aktif lagi dan mereka itu berhasil mengambil alih beberapa kota, termasuk kota Bunagana dan Rutshuru. Nah, kelompok pemberontak M23 inilah guys yang benar-benar out of control. Mereka nggak cuma menargetkan pemerintahan Kongo, tapi mereka menghabisi rakyat sipil. Atas semua aksinya, M23 itu dituduh melakukan banyak banget pelanggaran hak asasi manusia, kayak pembunuhan, pelecehan, dan perampasan. Mereka juga dapat tuduhan melakukan perdagangan mineral yang ilegal. Nah, di awal tadi kita sempat singgung keterlibatannya Amerika Serikat. Basically, banyak banget perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan beberapa perusahaan barat lainnya, kayak Inggris, Prancis, memberikan dukungan militer kepada milisi Rwanda dan Uganda yang ada di Kongo. Inggris diem aja kalau misalkan Rwanda tuh terlibat sama apa yang terjadi di Kongo saat ini, karena ternyata Inggris itu punya kesepakatan bisnis sama Rwanda. Dan Amerika Serikat terus diam guys. Media-media Amerika dikit banget yang melaporkan apa yang terjadi di Kongo, membuat banyak sekali orang merasa bahwa mereka melakukannya karena mereka punya kepentingan pribadi. Lebih tepatnya kepentingan bisnis gitu. Tapi yang jelas fakta adalah saat ini sedang terjadi sesuatu yang sangat mengerikan di Kongo. Para pemberontak dan militan yang ada di Kongo itu sama sekali tidak mengikuti hukum internasional, dan para perempuan di Kongo dilecehkan, anak-anaknya dipaksa, diperbudak, diakhiri hidupnya semena-mena. Makanya di media sosial sekarang banyak banget gerakan untuk menyuarakan hal ini. Kalau misalkan Western media, apalagi media-media Amerika Serikat tidak mau bahas, setidaknya kita sekarang punya suara di media sosial itu yang digunakan sama orang-orang untuk memberikan awareness sama yang kita lakukan kepada Palestina. Bahkan aku salut banget, aku ngeliat banyak banget Gen Z buat gerakan untuk nggak pakai vape mereka lagi karena perusahaan-perusahaannya itu terlibat sama konflik Kongo ini. Atau ada mineral di dalam vape itu yang ternyata cuma bisa diambil dari Kongo or something. Aku nggak nge-vape jadi aku nggak ngerti, cuman menurut aku itu keren banget sih. Setidaknya kalau misalkan memang kita pakai perangkat-perangkat elektronik ini dan mengetahui bahwa ternyata kita juga punya bagian dalam konflik semengerikan ini, kita pakailah suara kita sekecil apapun itu untuk menyebarkan informasi tentang hal ini. Dan aku ngeliat neroris banyak banget yang request. Thank you, kita jadi bisa berbagi juga sama neroris lainnya yang mungkin bisa menyebarkan berita ini ke lebih banyak telinga. Thank you so much. Kalian bisa komen di bawah apa yang kita harus bahas next time di Storytelling. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Kebanyakan
dipaksa untuk bekerja tanpa diberikan pelatihan terlebih dahulu. Salah. Sorry. Desire. Buah terhadap Congo. Colton ini ada di dalam handphone kita. Colton ini ada di dalam